Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu sesudah Natal. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Sebagai pelayan firman pada ibadah saat ini yang akan dilayani oleh Pendeta Sulistiati Solvina STH. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga. Puji
marilah kita mengambil waktu hening untuk bersyukur dan mohon ampun kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, dengarlah doa kami. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kemudian menjadi pedoman dalam menjalani hidup yang Engkau karuniakan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-23 yang menyatakan, kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman
yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu, anak-anak, ibu bapak, saudara-saudara, oma, opa, opung yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita mendengarkan beberapa berita baik di pekan-pekan terakhir di tahun 2020 ini. Di tengah-tengah berbagai berita buruk yang hampir setiap saat kita terima. Salah satu berita baiknya adalah vaksin COVID-19 sudah tiba di Indonesia. Sungguh ini kabar yang sangat menggembirakan dan membangkitkan harapan dan semangat kita. Saya secara pribadi sudah membayangkan bahwa perlahan-lahan kita akan kembali kepada kehidupan yang normal. Walau mungkin akan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Namun beberapa hari yang lalu saya melihat beberapa tayangan berita yang mengatakan bahwa virus COVID-19 telah bermutasi menjadi varian virus yang baru atau jenis virus corona yang baru yang katanya lebih berbahaya yang awalnya ditemukan di Inggris. Saya jadi bertanya-tanya, selain meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di banyak negara, apakah penemuan jenis varian baru virus corona ini yang menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan lockdown kembali? Juga negara Arab Saudi menutup semua pintu akses masuk ke dalam negeri mereka. Dari luar negeri tidak bisa masuk ke negeri mereka. Dalam kebingungan dan ketidakberdayaan, saya bertanya, kapankah COVID-19 ini berakhir? Berita Natal, yaitu kelahiran Yesus hadir ke dunia, menggambarkan ketidakberdayaan manusia. Maria dan Yusuf dalam ketaatan dan kepasrahan kepada Tuhan menerima kehadiran Yesus dalam rahim Maria, walaupun mereka tahu bahwa mereka akan dicemooh oleh masyarakat sekitar mereka karena Maria hamil di luar nikah. Maria dan Yusuf tidak mendapatkan tempat penginapan, dan dalam ketidakberdayaan mereka pun menerima bahwa mereka harus beristirahat bersama-sama dengan hewan, dan Maria melahirkan di sana. Raja Herodes memburu nyawa Yesus karena ingin membunuhnya. Atas perintah Tuhan, Yusuf membawa Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir. Setelah Herodes mati, ternyata bahaya ancaman tidak berhenti, karena Arkelaus yang menggantikan Herodes sama kejamnya dengan ayahnya. Dia membantai orang Yahudi pada waktu itu. Dan ketika Tuhan memerintahkan Yusuf, Maria, dan Yesus kembali ke Israel, dan kemudian memerintahkan mereka tidak tinggal di Yudea, tetapi tinggal di Galilea, yaitu Nazaret, maka genaplah firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus akan disebut sebagai orang Nazaret. Berita Natal memperlihatkan kepada kita bahwa Allah datang mengasihi kita,
dan memuliakan kita sebagai manusia. Berita Natal mengingatkan kita bahwa Yesus masuk dalam ketidakberdayaan manusia di dunia ini. Yesus rentan terhadap bahaya, nyawanya terancam. Dari bayi ia berada dalam bahaya dan harus menjadi orang asing di pengungsian demi keselamatannya. Dan ketika mereka kembali ke negerinya, bahaya juga masih mengancam. Namun Allah menampakkan penyertaannya. Sekalipun dalam masa paling sulit, Allah selalu hadir. Ini menjadi tema renungan kita. Tuhan hadir di masa sulit. Kita merayakan Natal di tengah-tengah kerapuhan dan ketidakberdayaan kita akibat pandemi COVID-19. Krisis terjadi di berbagai bidang kehidupan. Krisis kesehatan, resesi ekonomi, sulitnya mendapat pekerjaan, pengangguran bertambah karena terjadi PHK di mana-mana, berkurangnya penghasilan, bahkan ada orang yang sudah tidak punya penghasilan. Kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat terjadi, retaknya keutuhan keluarga, tingkat kriminalitas menjadi tinggi, ancaman radikalisme dan teror masih terus terjadi, dan banyak hal buruk dan sulit kita rasakan dan kita lihat dalam kehidupan setiap saat. Situasi sulit dan buruk yang kita alami memang menunjukkan kerapuhan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia dalam menjalani hidup ini. Namun bukan berarti menunjukkan ketidakhadiran Allah dalam kehidupan kita. Justru kasih Allah dan kuasa Allah terus hadir dan menopang kita. Yesus lahir untuk memberi pengharapan bahwa di dalam iman kepadanya ada jaminan masa depan yang pasti. Yesus lahir untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam hati dan seluruh hidup kita, untuk mengusir segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Yesus lahir untuk membuat kita bersukacita, menggantikan rasa kehilangan, duka cita, kesedihan, patah semangat, kekecewaan yang kita alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan kepada Yusuf, bangunlah dan berangkatlah ke tanah Israel, bukan hanya berarti penyertaan Tuhan bagi Yusuf dan keluarganya. Ini juga berarti penyertaan Tuhan bagi kita dan keluarga kita saat menjalani masa-masa sulit dalam hidup kita. Bangunlah dan berangkatlah bagi Yusuf berarti jangan sembunyi terus. Hadapilah tantangan kehidupan ini. Aku menyertaimu. Bagi kita berarti jangan terus bersedih, jangan terus takut dan khawatir, jangan terus meratap, mengeluh dan bersungut-sungut. Jangan terus kecewa, jangan terus patah semangat, melainkan ambillah tindakan iman untuk bangkit, bekerja, berusaha, berjuang untuk menghadapi berbagai kesulitan hidup ini. Beriman adalah tindakan yang aktif bahwa memang Tuhan berkuasa menolong kita, namun kita harus berani menghadapi setiap kesulitan hidup dan tentunya dengan kekuatan dan penyertaan dari Tuhan. Berita Natal juga mengingatkan kita supaya kita hadir bagi mereka yang tersisih, bagi mereka yang diasingkan, bagi mereka yang dalam kekurangan, bagi mereka yang ketakutan, dalam kesedihan dan sedang patah semangat. Seperti Yesus yang hadir dalam kehidupan kita dengan kasih-Nya, kita juga ingin menghadirkan kasih Tuhan bagi sesama yang membutuhkan. Semoga berita Natal ini memberikan kita keberanian dan harapan untuk berjalan terus maju bersama Tuhan, berjuang terus di dalam iman. Semoga pesan Natal saat ini mengilhami dan memotivasi kita untuk menyatakan cinta Tuhan dalam setiap tindakan kita. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah memenuhi dunia ini dan mengalahkan segala bentuk kesedihan, ketakutan yang ada di dunia ini
bahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan bagi kami. Dan ketika kami sudah mendengarkan berita firman-Mu, kiranya itu dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Mari Tuhan memberkati setiap jemaat yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Kau berikan kesehatan, perlindungan, dan limpah berkat-Mu bagi mereka, sehingga hidup dan keluarga mereka dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari Tuhan Engkau melawat mereka yang sakit dan memberikan kesembuhan serta kekuatan iman. Engkau juga menghiburkan mereka yang berduka cita, supaya di dalam Kristus mereka mendapatkan penghiburan yang sejati. Tuhan juga melawat seluruh dunia ini, memulihkan dunia yang mengalami krisis akibat pandemi COVID-19, sehingga kehidupan kami sekalian bisa pulih seperti sedia kala. Tuhan juga memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, supaya bangsa Indonesia selalu aman, rukun dan damai, hidup bersama di negara kesatuan Republik Indonesia. Kiranya para pemimpin kami dituntun oleh hikmat Tuhan untuk memerintah, mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lindungi seluruh TNI dan Polri serta Satgas atau gugus tugas COVID-19 di berbagai tempat dalam setiap tugas dan pengabdian mereka, juga beserta dengan keluarga mereka, supaya di tengah-tengah pengabdian mereka boleh mendatangkan keamanan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati kami sebagai gereja, secara khusus di GBB Union Middle Yoga, seluruh presbiter yang bertugas pemain musik, pemandu pujian, tim multimedia, dan juga
Tuhan memberkati kami dalam kebersamaan pelayanan. Kiranya segala persembahan yang kami berikan, pelayanan yang kami lakukan adalah tanda sukacita kami atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Dan berkatilah seluruh pelayan beserta dengan seluruh keluarga mereka. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan serta limpah berkat nyata di tengah-tengah kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam kasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini amanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Matius 5 ayat 7 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Sambil mempersiapkan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 297 bait pertama. Kau Yesus Raja Maha Kaya. Tetap
Minggu 27 Desember 2020. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Warta jemaat lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan sukacita. Beritakanlah Injil dalam setiap langkah hidupmu dan yakinlah bahwa damai sejahtera Tuhan menyertai saudara-saudara. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.